Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, dan tak kalah lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Adapun tujuan saya berdiri di sini untuk menyampaikan dakwah saya yang berjudul Perintah Salat. Ahwati fillah rahimakumullah. Salat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya salat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Sholat merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib dilaksanakan. Yang wajib dilaksanakan setiap individu muslim. Mengenai dalil tentang sholat, banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban ibadah tersebut. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ahwati fillah rahimakumullah. Demikianlah salah satu dalil Al-Quran yang mewajibkan untuk menegakkan ibadah sholat untuk setiap para penganut Islam, sehingga ketika meninggalkannya maka amal-amal lain pun tidak akan diterima, bahkan siksa yang pedih akan menantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Ahwati fillah rahimakumullah. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang artinya celakalah mereka yang salat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan salatnya. Ahwati fillah rahimakumullah. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka akan celaka dan rugi. Jika salat seorang baik, maka amalan lain ikut baik. Namun apabila salatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan salat di rumah. Ahwati fillah rahimakumullah. Salat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ankabut yang artinya, demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Ahwati fillah rahimakumullah. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.